Jet-jet tempur Israel dikabarkan kembali membombardir Gaza pada Sabtu 2 Desember 2023. Hal ini terjadi setelah negosiasi perpanjangan jeda kemanusiaan yang telah berlangsung sepekan tak menemui titik terang. Jet-jet tempur Israel menargetkan wilayah timur Khan Younis dengan serangan dahsyat. Rekaman rentetan serangan yang membombardir bangunan di wilayah tersebut beredar di Telegram pada Sabtu 2 Desember 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah cuplikan dahsyatnya jet tempur Israel saat mengebom sebuah bangunan perumahan di Khan Younis, selatan jalur Gaza. Tampak ledakan hingga kepulan asap tebal menjulang ke langit. Militer Israel menyatakan bahwa Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Darat terlibat dalam serangan militer tersebut. Disebutkan bahwa jet-jet tempur juga menggempur lebih dari 50 target dalam serangan ekstensif di wilayah Khan Younis di selatan wilayah Gaza. Sementara itu, otoritas Hamas di jalur Gaza mengatakan pada Sabtu bahwa 240 orang telah tewas akibat serangan Israel di wilayah Palestina tersebut sejak gencatan senjata berakhir pada Jumat 1 Desember 2023. Inilah dampak serangan roket Hamas di sejumlah wilayah di Israel. Rumah-rumah hingga bangunan tinggi porak-poranda dihantam roket kelompok pejuang Palestina. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 2 Desember 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Israel merilis video tentang besarnya kehancuran yang terjadi di kota Be'eri akibat serangan roket yang intens dari pejuang Palestina pada awal perang yang dimulai pada 7 Oktober. Terlihat bangunan di sepanjang jalan tersebut hancur. Diketahui, salah satu roket juga menghantam beberapa bangunan di sana. Hamas mengatakan mereka telah menembakkan sejumlah roket dari Gaza menuju sejumlah kota di Israel. Brigade Qassam mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa serangan roket itu sebagai pembalasan atas pembantaian pendudukan terhadap rakyat di Gaza. Kerugian baru harus ditanggung pasukan pertahanan Israel atau IDF. Pasalnya baru-baru ini prajurit Brigade Al-Qassam telah meledakkan salah satu tank andalan Israel.
Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 2 Desember 2023. Disebutkan dalam keterangan unggahan peristiwa ini berlangsung di utara kota Gaza. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan situasi ledakan yang mengenai tank Israel. Pasukan Brigade Al-Qassam tidak tanggung-tanggung dalam meledakan tank itu hingga hancur tak tersisa. Sampai saat ini belum ada konfirmasi terkait jumlah korban jiwa dalam ledakan tersebut. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Beredar sebuah rekaman memperlihatkan momen warga Gaza berjalan menuju tempat pengungsian usai tempat tinggalnya diserang habis-habisan Israel. Rekamannya beredar di Instagram pada Sabtu 2 Desember 2023. Namun puluhan warga Gaza ini disebut sempat dibuat kebingungan akan mengungsi di wilayah mana. Dalam keterangan unggahan disebutkan pasukan pendudukan memaksa ribuan warga Palestina pindah ke selatan jalur tersebut, namun kini banyak orang yang mengungsi entah kemana. Hal ini terjadi setelah sebelumnya Israel meminta penduduk Gaza untuk pindah ke selatan menuju Rafah. Peringatan itu disampaikan Israel melalui selebaran kertas yang dijatuhkan di Khan Younis. Namun terungkap seruan itu merupakan bagian dari tipu muslihat IDF kepada warga Gaza. Militer Israel memerintahkan warga Gaza di Khan Younis agar mengungsi di Rafah. Israel berdalih wilayah Khan Younis akan dijadikan target operasi perang selanjutnya. Namun setibanya di selatan Gaza, militer Israel malah membombardir warga sipil pada Jumat 1 Desember. Jet-jet tempur IDF membombardir mereka, bahkan orang-orang frustasi dan bingung karena tidak bisa keluar Gaza saat pemboman Israel. Kota Hamad selatan Khan Younis turut menjadi sasaran serangan brutal Israel. Tampak jelas rentetan bom berjatuhan, membuat bangunan dan jalanan hancur lebur. Rekaman detik-detik serangan ramai beredar di Telegram pada Sabtu 2 Desember 2023. Dalam keterangan unggahan, disebutkan pengeboman tidak berhenti usai gencatan senjata. Pesawat pendudukan Israel terus mengebom menara Hamad di Khan Younis, selatan jalur Gaza. Ada 2 orang meninggal dunia di kota Hamad akibat serangan ini, serta dikabarkan 9 orang meninggal dunia di Rafah, perbatasan Gaza dan Mesir. Demikian dilaporkan Al Jazeera. Diketahui Israel meluncurkan serangan ini setelah gencatan senjata 7 hari dengan Hamas berakhir tanpa ada tambahan hari.
Beredar rekaman memperlihatkan dampak serangan pesawat tempur Israel di kamp pengungsi Jabalia. Rekamannya beredar di Telegram pada Jumat 1 Desember 2023. Pesawat tempur Israel disebut secara membabi buta membom kamp pengungsi. Akibatnya sejumlah bangunan hancur lebur, tampak reruntuhan bangunan hingga kepulan asap yang membumbung tinggi. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pesawat tempur Israel menghancurkan sebuah bangunan tempat tinggal di kamp pengungsi Jabalia sebelah utara jalur Gaza. Namun tidak dirincikan kapan penyerangan ini dilakukan. Selain itu dikabarkan setidaknya 21 orang meninggal dunia dalam serangan terbaru pasukan Israel di jalur Gaza Palestina usai gencatan senjata berakhir Jumat 1 Desember 2023. Konflik dua negara antara Palestina yang dipelopori oleh Hamas dengan Israel belum menemukan titik terang perdamaian. Keduanya pun sejak 1948 terus berseteru hingga saat ini. Israel kembali melanjutkan serangannya terhadap Hamas setelah jeda kemanusiaan selama beberapa hari. Jumat 1 Desember 2023, Palestina mendapat sejumlah dukungan dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Bukan hanya bantuan kemanusiaan, sejak dulu Indonesia telah melakukan berbagai cara untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Salah satu bentuk dukungan ditunjukkan secara simbolis melalui perangko. Hal tersebut dibagikan anggota Komisi 2 DPR RI Mardani Alizera di akun resmi Twitter miliknya beberapa waktu lalu. Dalam cuitan itu, Mardani menunjukkan sebuah gambar perangko yang dimaksudnya. Perangko Indonesia tahun 1978 bernilai Rp100, bergambar Qubatus Sakra sebagai ikon Masjid Al-Aqsa. Tulis Mardani seperti dikutip di akun Twitternya pada 16 Mei 2021 lalu. Mardani juga menyampaikan bahwa dalam gambar perangko itu terdapat tulisan kalimat dukungan untuk Palestina. Dalam hal ini untuk kesejahteraan keluarga hingga pejuang kemerdekaan Palestina. Perangko bergambar Kubah Sakra atau Dome of the Rock di kompleks Masjid Al-Aqsa Yerusalem itu merupakan bukti kuat solidaritas Indonesia terhadap Palestina yang lama terjalin yang kini terus bertahan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.